سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisan kita, hati kita mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya, atas segala limpahan nikmat-Nya, atas segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kita. Allah menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita ke rumah-Nya yang mulia ini. Tidak lain, Allah ingin kita berjumpa dengannya. Allah ingin kita menjadi hamba-hamba yang dicintainya dan dimuliakannya. Maka berterima kasihlah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memilih kami menjadi hamba-hamba yang Engkau cintai. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 Allah Subhanahu wa taala berfirman: Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia, percuma saja? Apakah kalian mengira bahwasanya kami tidak akan memanggil kalian kembali? Allah mengingatkan kita, wahai hamba-hambaku, kalian sudah aku ciptakan, sudah aku berikan kesempatan untuk hidup di permukaan bumi ini. Apakah urusannya selesai? Kita hidup begitu saja, kemudian setelah itu kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Bekehnya laginya? Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hidup di permukaan bumi ini. Allah akan menguji kita, di mana nanti ketika saatnya tiba kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memeriksa kita, akan mengaudit kita apa saja yang kita lakukan di permukaan bumi ini. Barangkali ketika kita dapat jabatan, kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam
jabatan yang diberikan kepada kita, amanah yang diberikan kepada kita, kita bisa lolos. Bisa lolos dengan orang dalam, bisa lolos dengan dibayar. Akan tetapi amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas umur dan hidup ini tidak akan pernah lolos. 1 kali 24 jam malaikat ada di samping kita, mencatat apapun yang kita lakukan, amal baik maupun amal jahat, semuanya tercatat dan akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami mengingatkan diri kami sendiri dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bimbing kami untuk selalu beramal soleh. Jaga kami dari hal-hal yang menjerumuskan kami kepada kebinasaan. Hal-hal yang bisa menjerat kami dan masuk ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Jaga kami. Kita senantiasa berdoa dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tugas utama kita hidup di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas utama kita hidup di permukaan bumi ini. Itulah yang harus kita lakukan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu hal-hal yang berhubungan dengan perantara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti hukum ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal-hal yang bersifat duniawi juga diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila hal-hal itu sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kita semua, "Ya'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhirataka wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Lakukanlah apa saja yang kamu ingin lakukan di dunia ini untuk kemaslahatanmu di dunia ini seolah-olah kamu hidup selamanya. Begitupun lakukanlah amalan-amalan akhiratmu seolah-olah engkau besok meninggal dunia. Jadi hal-hal yang bersifat duniawi, pekerjaan dan seterusnya diminta oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan semaksimal mungkin seolah-olah umur kita masih panjang. Seolah-olah kita hidup di dunia ini selamanya. Tidak masalah, lakukanlah. Tapi ingat, jangan lupa juga lakukanlah amalan-amalan yang akan membawa kebaikan di hari akhiratmu nanti, seolah-olah besok kamu sudah meninggal dunia, seolah-olah kamu besok sudah tidak hidup di dunia ini lagi. Maka lakukanlah dengan sesempurna mungkin, sebanyak mungkin. Di sini Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kita untuk keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi hal-hal yang bersifat duniawi tidak masalah, selama hal-hal itu menjadi perantara bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inni akrahur rajula." Kata Umar radhiyallahu anhu, salah satu khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat tidak suka laki-laki ayyamshi mubahlalan, maknahu alla yakuna fi umurid dunya wala fi umuril akhirah. Saya sangat membenci melihat seseorang yang hidupnya itu tidak jelas,
Dia tidak serius dalam urusan dunianya, dan dia juga tidak serius dalam urusan akhiratnya. Jadi dua-duanya tidak serius. Orang itu adalah orang yang merugi. Setidaknya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita serius dengan urusan akhirat kita, dengan sesuatu yang akan membuat kita bahagia selamanya, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin urusan dunia tidak begitu sempurna, tidak masalah. Karena tugas utama kita adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang mulia. Syukur alhamdulillah kalau kedua-dua umur ini urusan-urusan dunia sempurna, semaksimal mungkin kita lakukan, begitupun dengan urusan-urusan akhirat kita, maka itu jauh lebih bagus. Contohnya adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah, orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kakinya luka dan berdarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajin berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajin bersedekah. Rasulullah rajin melakukan amalan-amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala tambah cinta kepadanya. Padahal kalau kita lihat-lihat, Rasulullah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tetap melakukan hal-hal tersebut. Di sisi lain, gambaran kesempurnaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi urusan dunia. Kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam semenjak remaja sudah berjualan, sudah berbisnis. Beliau meminta kepada Abu Talib, bawa saya bersamamu untuk berjualan, untuk berbisnis. Berkali-kali Rasulullah minta, berkali-kali Abu Talib mengatakan, tidak wahai Muhammad, cukup saya saja yang bekerja, saya akan menafkahimu, saya akan memenuhi segala kebutuhan. Tapi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa tidak enak, tidak. Saya harus menjadi seseorang yang mandiri. Saya harus punya penghasilan sendiri. Saya tidak mau menyusahkan orang lain. Saya juga harus bekerja. Setelah berulang kali barulah Abu Talib mengizinkan keponakannya Muhammad SAW untuk ikut kerja bersamanya. Dari hasil jerih payah Rasulullah SAW bekerja, maka Rasulullah mengumpulkan uang yang sangat banyak. Sekilas mungkin kita lihat Rasulullah tidak punya apa-apa. Tapi Ibnu Hisham dalam sirahnya mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan mahar kepada Sayyidah Khadijah. Seorang Muhammad muda mengumpulkan uang yang banyak, memberikan mahar kepada Sayyidah Khadijah, disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham, sebanyak 20 ekor unta betina, isyrina baqarah. Kalau kita terjemahkan dengan uang sekarang, 1 ekor unta 50 juta rupiah dikali dengan 20 ekor unta betina, maka berapa hasilnya? Hampir 2 miliar rupiah. Sebanyak itulah jumlah mahar yang diberikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Khadijah. Jumlah yang sangat besar. Artinya Rasulullah adalah seorang pekerja keras. Sekilas mungkin kita melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak punya apa-apa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda antara sederhana dengan miskin. Rasulullah tidaklah atau bukan orang miskin, tapi Rasulullah adalah orang yang sederhana. Dia punya segalanya. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul dan seterusnya, Rasulullah mendapatkan harta dari rampasan perang dan seterusnya. Apa yang dimiliki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kebanyakannya disedekahkan.
untuk amal sosial, membantu sahabat-sahabatnya, membantu fakir miskin dan seterusnya, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri hidupnya sederhana, sesuatu yang bisa mencukupi dirinya dan keluarganya saja, sisanya diberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Begitulah baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyikapi kehidupan dunia ini juga, beliau dikenal sebagai seorang ahli dalam perencanaan. Di antara cerita yang sering disampaikan oleh para ulama, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ahli dalam sebuah strategi, ahli dalam sebuah perencanaan adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah menuju ke Madinah. Dan kita tahu bahwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, di sanalah terbentuknya daulah Islamiyah, negara Islam, cikal bakal negara Islam, dan dari sanalah Islam berkembang kemana saja. Dari peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Tapi perlu kita ketahui juga, selain campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sudah merencanakan dengan rinci bagaimana nantinya akan berjalan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sudah memilih salah seorang sahabat yang luar biasa, namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini masih muda. Mus'ab bin Umair ini ahli Al-Quran, paham Al-Quran. Mus'ab bin Umair ini ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Mus'ab bin Umair juga orang kaya raya dan terpandang di kalangannya. Rasulullah memilih beliau untuk diutus ke Madinah, mengajarkan orang-orang Madinah yang sudah masuk Islam dan bertanya-tanya yang mereka tertarik kepada Islam, sehingga sebelum Rasulullah datang ke Madinah, masyarakat Madinah sudah mengenal Islam. Masyarakat Madinah sudah mengenal siapa sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja begitu sempurna, sempurna sekali. Lalu bagaimana dengan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah? Mereka berdecak kagum luar biasa dengan Mus'ab bin Umair. Lalu bagaimana dengan orang yang mengutusnya? Maka berbondong-bondong orang masuk Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa hijrah untuk mengelabui kafir Quraisy, memerintahkan Ali untuk tidur di kasurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah bukan melalui jalur biasa, tetapi melalui jalur yang luar biasa yang tidak seorang pun melalui jalur itu, supaya tidak bisa dikejar oleh kafir Quraisy. Bahkan tidak sampai di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyewa orang khusus di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghapus jejak perjalanan Rasulullah supaya tidak ada orang-orang kafir Quraisy yang bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedetail itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perjalanan hijrahnya dari Makkah menuju ke Madinah. Rasulullah juga menyiapkan informan di Makkah yang setiap malam datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengirim informasi dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat bagaimana kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang abidun, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beliau adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang paling sempurna dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Begitu pula kalau kita ukur, kita lihat beliau dalam cerminan sehari-hari, orang yang paling cerdas, orang yang mau memanfaatkan apapun untuk kemaslahatan dirinya, kemaslahatan orang-orang sekitarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Hiduplah di dunia ini seolah-olah kita umurnya masih panjang,
Tapi jangan lupa pula, hiduplah di dunia ini, lakukan amal-amal soleh, seolah-olah besok Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memanggil kita, umur kita sudah tidak ada lagi, sehingga kita menjadi orang yang paling mulia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.